Oasis Minasang dicari tahu sekanai kali ini saya mau share tentang cara mencari sekolah bahasa di Jepang ya. Jadi banyak yang nanya ke saya, Kang, gimana cara daftar sekolah bahasa di Jepang ya. Kemudian gimana berapa biaya sekolah bahasa di Jepang, kemudian berapa uang pertama yang harus ada ya ketika ingin sekolah bahasa di Jepang gitu. Jadi ya semua itu nggak bisa langsung saya jawab ya. Jadi itu tuh tergantung dari sekolahnya ya, mulai dari biaya tergantung sekolahnya, mulai dari biaya pendaftaran juga tergantung biaya juga tergantung sekolahnya, cara pendaftaran juga tergantung dari sekolahnya. Jadi untuk menjawab semua itu, yang pertama itu tentukan dulu kalian mau sekolah bahasa Jepangnya di mana gitu ya. Tentukan dulu sekolahnya ya. Nah, oleh karena itu saya bikin video ini. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, yang pertama itu buka browser ya. Buka browser, jadi Google Sensei. Google Sensei itu serba tahu. Jadi kita gunakan si Google Sensei ya dari browser. Jadi yang pertama itu tinggal kalian ketikan di browser ya, di Google. Contohnya di sini ya, Nihongo Gakko gitu ya. Jadi Nihongo Gakko itu sekolah bahasa Jepang. Kemudian di akhirnya tuliskan nama kotanya. Contohnya di sini Osaka. Enter ya. Nah, ini yang titik-titik merah ini ya. Ini tuh sekolah bahasa yang ada di Osaka. Jadi banyak ya sekolah bahasa di Osaka tuh banyak nih. Ada sekian ya, sekian. Kemudian contohnya Nagoya. Usahakan pakai ini ya, huruf Jepang ya. Saya belum tahu kalau pakai huruf kita ya, Romaji, nggak tahu seperti apa, bisa atau enggak ya. Ini contohnya Nagoya ya. Nih ya, yang merah-merah ini tuh sekolah bahasa yang ada di Nagoya. Kemudian contohnya Tokyo. Nih ya, ini sekolah bahasa yang ada di Tokyo. Seperti itu. Jadi kalian tentukan dulu kalian mau sekolah bahasa di mana nih? Di kota mana, seperti itu. Ya, saya contohkan Osaka ya. Nah, setelah kalian udah tahu kalian mau sekolah di kota mana, kemudian kalian cari informasi tentang sekolahnya ya. Kalian mulai bisa lihat sekolahnya seperti apa, biaya sekolahnya seperti apa, cara bayarnya seperti apa, kalian bisa cari sendiri seperti itu. Kalian tentukan dulu kota, kemudian tentukan sekolahnya mau sekolah mana gitu ya, seperti itu. Nih, sekolah itu ya bukan tentang mahal atau murah, bukan tentang mahal atau murah atau seperti apa. Sesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Ada sekolah yang benar-benar bagus tapi mahal ya, nggak cocok juga, percuma ya. Berarti sesuaikan dengan keuangan, kemudian tujuan kalian apa ya. Tujuan kalian tuh seperti sekolah bahasa Jepang mau apa gitu, cari uang ya. Berarti cari sekolah yang nggak terlalu ketat dalam waktu, kemudian dalam segala hal ya, tergantung tujuan kalian. Kemudian ada sekolah bahasa Jepang untuk emang tujuannya untuk cari kerja ya. Jadi yang dipelajari itu bahasa Jepang di lingkungan kerja, atau biaya bahasa Jepang untuk melanjutkan sekolah ya. Sesuaikan dengan tujuan kalian gitu, seperti itu ya. Ini ya, jadi kalian bisa satu-satu kalian cari infonya, boleh yang sesuai dengan kalian. Di sini contohnya ya, kalian klik yang merah, kemudian kalian bisa masuk ke websitenya ya. Kalau ada websitenya di sini, kalian klik ke websitenya gitu. Kayak nih, kayak gini ya, ada websitenya. Website tinggal kalian klik ya. Kebetulan saya nemu ya beberapa sekolah yang menyediakan bahasa Indonesia, jadi mempermudah kalian mendapatkan informasi tentang sekolah itu ya.
Salah satunya tuh ya, ini bukan promosi ya, tapi emang kebetulan di website itu ada mendukung bahasa Indonesia, jadi oke lah kita bahas di sini. Contohnya itu ada yang namanya OBKG ya. OBKG itu Osaka Bunka Kokusai Gakko. Jadi sekolah internasional kebudayaan di Osaka gitu. Nih, kalau ini ada bahasa Indonesianya nih, kalian klik ya. Ini ada bahasa Indonesianya nih ya. Jadi mendukung untuk orang-orang Indonesia mencari informasi tentang OBKG gitu ya. Nih ya. Sejarahnya, kemudian prestasinya ya. Nih ada orang Indonesia nih. Dia masuk OBKG untuk lanjutin S2 tulisannya ya. Nih tentang kelulusan dari OBKG ya. Untuk dapetin kemampuan bahasa nih. Seperti itu. Kemudian untuk biaya ya, kalian bisa cari-cari sendiri ya. Program dan uang sekolah. Nih ya. Programnya ya. Kemudian ada juga ERU ya. ERU itu terkenal ya di Osaka tuh, terkenal salah satu sekolah yang punya nama lah ya, punya nama. Ini nggak tahu 5 di terbagus itu kurang tahu ya, karena nggak sekolah di sini saya. Kebetulan di sini juga ada bahasa Indonesianya, jadi saya bahas tentang Erogakuin. Jadi dia menyediakan bahasa Indonesia, jadi mendukung orang Indonesia untuk mencari informasi tentang Erogakuin ya, tentang sekolah di Erogakuin. Seperti ini ya, mulai informasi masuk, kemudian informasi sekolah, asrama, prestasi. Jadi kalian bisa menyesuaikan uang yang harus dikumpulkan terlebih dahulu berapa nih, kemudian cara bayarnya seperti apa nih, kalian bisa sesuaikan dengan kemampuan kalian gitu, seperti itu. Nah, kalau kita udah tahu, udah ada seperti ini ya, kalian bisa ngejawab pertanyaan kalian tentang gimana sih cara daftar sekolahnya nih. Contohnya ini OBKG ya. Karena ini mendukung bahasa Indonesia, jadi ada kemungkinan sekolah ini mempunyai cabang di Indonesia. Jadi kita kalau pengen masuk ke sekolah ini, kita bisa lewat cabang yang ada di Indonesia. Jadi nggak perlu lewat LPK ya. Kalau LPK kan ada biaya-biaya lagi untuk LPK. Jadi kalian bisa langsung aja ke cabang sekolahnya yang ada di Indonesia. Itu lebih menghemat lah ya, menghemat waktu, menghemat biaya lah. Jadi kalian bisa langsung gitu. Contohnya saya download ya. Ini bukan promosi ya, kebetulan dia menyediakan bahasa Indonesia, jadi saya bahas. Ini seperti ini ya. Jadi tata cara penerimaan siswa OBKG pusat ya. Ya, jadi dia punya cabang di Kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang ya. Jadi kalian ada Medan juga, Medan ya, kantor OBKG Medan. Seperti itu. Jadi kebetulan juga saya punya teman di OBKG ya, OBKG. Jadi waktu itu ketika saya arubaito di Osaka, kerja sampingan ya. Saya satu kerjaan sama anak OBKG ini. Ini saya lihat-lihat, ini mirip teman saya gitu ya. Sekarang udah pulang kayaknya. Jadi dia dari sekolah bahasa, kemudian sekolah kejurusan, dia pulang gitu ya, kalau nggak salah. Kurang tahu sih. Ini mirip teman saya gitu ya. Ini nih, mirip teman saya, ini namanya Sinta ini. Ada di video waktu saya ke Kampung Naruto, dia ikut, ini anak dia di OBKG. Dia jago bahasa Jepangnya, bener-bener jago ya. Berarti bisa dari sekolahnya yang emang ini, dan dia juga emang pintar sih. Seperti itu. Kemudian kalau pengalaman saya itu waktu itu rate ya. Jadi biaya sekolah itu tergantung mata uang Indonesia ya. Jadi saya nggak bisa hak kiri langsung jawab ya sekian nggak bisa gitu. Tergantung, banyak tergantungnya. Jadi saya nggak bisa jawab langsung. Ini mah kalian cari info terlebih dahulu, sesuaikan dengan keadaan kalian saat ini. Contohnya
waktu itu saya rate mata uang tuh masih 117 ya, 117 gitu ya. Dan sekarang itu kan 13 berapa, 135an ya, 135, malah kemarin bisa nyampe 150 ya. Jadi bisa beda jauh ya dari perbedaan mata uang juga. Waktu itu saya 117 ya. Biaya sekolah 1 tahun tuh 69 waktu itu ya. Waktu itu saya 69 ya. Kemudian sekolahnya bisa bayar 1 sampai 3 kali ya. Bisa 1 kali bayar 69 langsung bayar, ataupun 2 kali bayar, ataupun 3 kali bayar. Jadi kalau 1 kali bayar sekitar 85.500 sekian ya. Dengan rate saya beli waktu itu ya, jadi nggak bisa ngikutin rate sebenarnya, tapi rate jual ya, rate belinya segini. Jadi sekitar 85 juta ya. Kalau 2 kali bayar segini, kalau 3 kali bayar segini. Ini ya sesuaikan sama sekolahnya, seperti itu. Jadi saya nggak bisa jawab kalau ya sekolahnya yang mana ya, kalian cari tahu tentang sekolah di situ, cara bayarnya seperti apa gitu. Kebetulan waktu itu saya ngambil yang 2 kali bayar ya, 2 kali bayar. Seingat saya 2 kali bayar atau 3 kali bayar ya, lupa saya. Saya 2 kali bayar kalau nggak salah ya. Kemudian segini ya, 2 kali bayar berarti uang pertama tuh segini. Kemudian selain uang sekolah apalagi gitu, kalian yang pertama itu uang paspor. Jadi uang bikin paspor, kemudian bikin visa ya. Bikin paspor itu ada 2 ya, ada yang paspor biasa, ada yang elektrik. Kebetulan waktu itu saya bikin yang biasa sekitar 360, kita bulatkan 400.000 ya. Ada juga yang elektrik itu sekitar sekian, 600 sekian gitu ya kalau nggak salah. Kemudian visa itu 370 atau 80, saya lupa ya. Yang pasti bayar itu waktu ke imigrasi Jepang di Indonesia sekitar 400.000 lah kita. Kemudian tiket pesawat itu sekitar, yang saya sekali terbang tuh 5 juta waktu itu ya, kemudian ini uang bekal ya, bekal pertama saya sekitar 8 juta ya, 8 jutaan gitu ya. Tapi ada teman-teman saya yang cuma bawa 3 juta, kemudian ada yang bawa 4 juta. Itu ada di video sebelumnya yang di pengalaman sekolah bahasa Jepang ya, teman-teman saya. Mereka bawa uang bekal berapa sehingga mereka bisa bertahan selama beberapa bulan di Jepang gitu. Seperti itu. Jadi uang pertama segini ya, sekitar 50 gitu, 50 juta gitu. Tapi saya bingung waktu itu tuh uang apartemen ya. Jadi apartemen itu sebelum ke Jepang kita harus bayar 3 bulan ya, 3 bulan biaya apartemen pertama ketika datang ke Jepang. Jadi selama 3 bulan kita nggak bayar apartemen waktu itu. Itu juga tergantung dari pihak sekolah sih ya. Jadi kalian yang pertama ya cari sekolahnya dulu ya. Kemudian waktu itu kebetulan ya, emang pembayaran itu 1 sampai 3 kali ya, tetapi dengan keadaan kita tahu kondisi keadaan ya, kondisi atau keadaan sama ya, keadaan seperti apa. Waktu itu saya bisa nego ke pihak sekolah, jadi saya bayar biaya sekolah itu per bulan. Jadi saya yang sisanya saya bayar per bulan nih. Saya masih ada bukti pembayarannya, nanti saya liatin ya. Jadi yang harusnya sekali bayar, saya waktu itu per bulan bayarnya. Dan banyak teman-teman saya yang pembayarannya waktu di Jepangnya jadi per bulan gitu, dengan beberapa ketentuan dari pihak sekolah gitu. Seperti itu. Jadi saya akhirnya bayar per bulan. Per bulan ya. Ini tagihan apato ya, apato atau asrama ya. Asrama itu sekitar 32.500 ya, saya itu berdua itu. Jadi untuk biaya-biaya tinggal kalian sesuaikan dengan sekolah yang
kalian sesuai dengan kalian gitu ya. Oke, jadi dicari tahu sekarang kali ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat ya. Semangat buat kalian yang pengen ke Jepang, yang punya cita-cita atau harapan di sini, yang pengen ke sini ya, memperbaiki ataupun ya seperti itulah. Jadi bingung saya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan ya komen di bawah, bantu kalau bermanfaat ya bantu subscribe ya, like, comment, share ya. Oke, dicari tahu sekarang kali ini cukupkan sekian. Wajas.